Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RK Family Channel. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pemrosesan izin operasional untuk lembaga pendidikan. Nah, contohnya itu seperti izin operasional pendidikan PAUD sejenis, SD, SMP, atau juga izin operasional untuk pendidikan lembaga swasta lainnya. Untuk lebih jelasnya kita simak tayangan berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa Klik tombol like, comment, share, and subscribe. Happy watching! Pertama, kita ke menu perizinan berusaha, Lalu pilih non-perseorangan, lalu pilih yayasan dan klik button pendaftaran NIB yayasan. Kita mulai pengisian formulir perekaman data legalitas, isi semua kolom dengan pengisian valid dan benar, lalu klik lanjut. Lalu kita diarahkan ke step 2, yaitu data legalitas. Klik button tambah, selanjutnya isi data legalitas dengan valid dan benar, isi sesuai akta perusahaan dan SK Kemenkumham atau AHU online perusahaan Anda. Selanjutnya kita diarahkan ke tahap ketiga, yaitu data pengurus dan pemegang saham. Klik button tambah, lalu isi data pengurus dan pemegang saham sesuai akta perusahaan dan SK Kemenkumham atau AHU online perusahaan Anda. Isi semua data pengurusnya, lalu klik button simpan. Lakukan pengisian semua data pengurusnya. Jika semua data pengurus telah terisi, bisa klik button lanjut. Dan kita diarahkan ke tahap keempat, yaitu data maksud dan tujuan. Lalu klik button tambah. Isi form tambah data maksud dan tujuan perusahaan dengan memilih kode KBLI 85 untuk pendidikan, lalu klik button simpan. Untuk referensi kode KBLI, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, yaitu cara cek kode KBLI pada OSS. Jika kolom data maksud dan tujuan telah terisi, bisa klik lanjut. Selanjutnya, tahap kelima yaitu verifikasi data. Jika data valid dan benar, checklist atau centang kolom disclaimer, lalu klik button lanjut proses NIB. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke proses form atau pengisian NIB atau nomor induk berusaha. setelah itu kita akan diarahkan ke proses NIB atau nomor induk berusaha. Dalam proses NIB kita harus melalui 5 tahap pengisian. Pada tahap pertama kita akan ditampilkan data perusahaan, lalu klik button lanjut. Lanjut ke tahap kedua, yaitu input data KBLI, pilih button tambah KBLI, lalu isi form penambahan KBLI, klik simpan data KBLI. Setelah kolom KBLI terisi, bisa klik lanjut. Selanjutnya kita ke tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini kita input kelengkapan data, isi pertanyaan tentang akses kepabeanan. Jika usaha Anda tidak melakukan aktivitas tersebut, pilih tidak, lalu klik lanjut. Pada tahap keempat ini, kita bisa cek atau preview draft NIB yang akan terbit nantinya.
Jika hasilnya dirasa sudah benar dan valid, kita langsung centang kotak disclaimer pada kiri bawah, lalu klik button proses NIB. Nah, pada tahap ini NIB sudah terproses. Kita bisa cetak NIB dan tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih lanjutkan ke proses izin usaha. Atau bila teman-teman terlanjur keluar dari form, bisa teman-teman langsung ke menu permohonan, lalu pilih perseorangan, pilih menu perizinan berusaha, lalu pilih izin usaha. Kita pilih NIB, lalu klik button lanjutkan. Pilih KBLI yang akan kita proses, lalu klik button proses kegiatan usaha. Selanjutnya, proses izin usaha. Kita proses izin usaha melalui 8 tahap pengisian. Kita mulai tahap yang pertama. Tahap pertama mengisi data proyek terdiri dari pengisian jenis kegiatan, list produk atau jasa, data usaha perusahaan, dan data rencana investasi. Setelah semua terisi, lalu klik button lanjut. Selanjutnya, tahap kedua. Mengisi data lokasi yang terdiri dari pengisian data penanggung jawab proyek, detail pengisian lokasi usaha atau proyek. Pada pengisian ini perlu diperhatikan agar nanti terbit izin lokasi. Pada pengisian kolom apakah memiliki izin lokasi, diisi tidak. Ini kuncinya agar terbit izin lokasi dari OSS. Jadi teman-teman pilih tidak. Lalu isi data alamat lokasi usaha dan klik lanjut. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu izin lokasi. Isi kolom pertanyaan sesuai usaha Anda, atau bisa melihat contoh pengisian seperti di video ini. Sekarang kita ke tahap keempat, yaitu izin lingkungan. Sebelumnya sedikit info nih, pada tahap ini kita sudah bisa melihat draft atau konsep izin lokasi yang akan terbit nantinya. Teman-teman bisa melihat di button preview izin. Bisa scroll ke bawah untuk menerbitkan izin lingkungan. Kita pilih salah satu sesuai dengan usaha kita dengan cara centang kolomnya. Jika kita sudah memilikinya, kita pilih ya. Jika belum, kita bisa pilih tidak. Lalu klik lanjut. Memasuki tahap kelima. Pada tahap ini kita mengisi data IMB, izin mendirikan bangunan, dan SLF, sertifikat laik fungsi. Lalu klik lanjut. Berikutnya tahap ke-6. Pada tahap ini kita isi form izin usaha dengan cara centang kolom izin usaha lalu klik lanjut. Selanjutnya ke tahap 7, yaitu draft proyek dan izin usaha. Di sini kita bisa melihat draft atau konsep izin lokasi dan izin usaha yang akan terbit. Lalu scroll ke bawah tentang kolom disclaimer, lalu pilih proses izin usaha. Selanjutnya tahap akhir atau tahap ke-8, yaitu output proyek dan izin usaha. Kita bisa lihat hasilnya pada kolom dan klik preview izin. Kita bisa cetak izin usaha dan izin lokasinya. Ada beberapa KBLI yang tidak tersedia izin usahanya. Karena KBLI yang kita contohkan tidak tersedia izin usahanya, maka scroll ke bawah, pilih button lanjutkan ke izin komersial atau izin operasional. Kita diarahkan ke form izin komersial atau operasional, lalu pilih NIB, lalu klik KBLI satuan pendidikannya, lalu klik button pilih proyek atau kegiatan usaha. Kita memasuki tahap pertama, form izin operasional atau komersial. Di sini ada beberapa pilihan jenis usaha atau jenis izinnya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan sekolah teman-teman masing-masing. Misalnya sekolah PAUD itu ada pilihan taman kanak-kanak, ada kelompok bermain, dan lain sebagainya. Lalu centang kolom izin penyelenggaraan satuan pendidikan non-formal. Ini contoh untuk yang pendidikan non-formal.
Lalu kita isi bidang spesifik dan kriteria kegiatan sesuai contoh tersebut, lalu klik button lanjut dan simpan. Selanjutnya diarahkan ke tahap kedua, yaitu draft izin komersial atau operasional. Untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa klik button preview izin. Jika draft izin operasional sudah valid dan benar, maka klik button lanjut dan simpan. Selanjutnya, tahap akhir, yaitu output izin operasional. Teman-teman bisa cek hasil izin operasionalnya dengan klik button preview izin komersial atau izin operasional. Nah, tampilan izin komersial sebagai berikut. Jadi contohnya setelah izin kita proses adalah seperti ini ya. Mudah bukan? Selamat mencoba dan semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi semua teman-teman. Support terus channel RK Family dengan cara like, comment, share, and Subscribe. see you next video. Baik, terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara yang ada di Kabupaten Probolinggo khususnya. Ada satu channel yang luar biasa yang sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk kepentingan kita bersama, namanya RK Channel. Ini akan membantu kita semua khususnya dalam mengurus perizinan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Mari manfaatkan channel ini untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Probolinggo, sangat mengapresiasi RK Family dalam rangka memberikan sosialisasi perizinan terkait dengan OSS. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovatif dan edukatif. RK Family. Inovatif dan edukatif. RK Family. Inovatif dan edukatif. Inovatif dan edukatif. RK Family, inovatif dan edukatif. RK Family. Inovatif dan edukatif. Bidang pelayanan kegiatan RK Family adalah channel YouTube edukatif dan informatif. Teruslah berkarya, semoga semakin jaya. Jaya! RK Family sukses terus. Oke, keren. RK Family adalah channel yang sangat inovatif dan inspiratif. RK Family jaya terus, jaya jaya jaya. RK Family mantap, semoga bermanfaat. RK Family jaya terus. RK Family, oke. RK Family, semoga selalu jaya. Mantap! RK Family, yes. RK Family mantap dan semakin jaya. RK Family, oke. RK Family selalu jaya, sukses selalu. RK Family, oke.